Ini anomali ya dengan timnas Indonesia, bertolak belakang dengan timnas Indonesia, di mana timnas Indonesia banyak sekali pemain keturunan yang mau membela timnas Indonesia. Tetapi di Malaysia, pemain keturunan mereka enggan untuk membela timnas Malaysia. Bangga, kita patut bangga. Bukannya Malaysia, bukannya Thailand, bukannya Vietnam nggak mau melakukan naturalisasi. Mereka mau, tapi apa yang mau mereka naturalisasi kalau pemain-pemain yang ada darah mereka juga tidak mau membela timnas mereka? Halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, prestasi timnas Indonesia yang belakangan ini menjadi perbincangan dunia ya, dan membuat iri negara-negara di kawasan Asia Tenggara juga akan kita bahas kali ini. Ya, kali ini kita akan membahas Federasi Sepak Bola Malaysia yang mengincar pemain keturunan Malaysia Belanda ya, yang sekarang bermain di kasta tertinggi sepak bola Belanda, yaitu Eredivisie. Ya, pemain tersebut adalah berposisi sebagai gelandang kelahiran Belanda yang akan diincar oleh Federasi Sepak Bola Malaysia untuk membela timnas Malaysia. Ya, pemain tersebut adalah pemain Heracles Almelo. Ya, pemain Heracles Almelo ini adalah Sam Schepperman, ya, pemain gelandang yang diincar oleh Federasi Sepak Bola Malaysia. Pemain Belanda Malaysia Sam Schepperman sudah berada dalam radar Federasi Sepak Bola Malaysia dan mereka telah menghubunginya mengenai peluang untuk memperkuat tim nasional Malaysia. Bunyi unggahan FR Future Talent melalui akun Instagramnya. Ya, sayangnya ini masih sebatas rumor ya, karena pemain-pemain incaran sebelumnya belum ada yang deal. Mulai dari Matt Dejail hingga Joshua Brownhill, mereka belum deal untuk membela tim nasional Malaysia. Nah, ini anomali ya dengan timnas Indonesia, bertolak belakang dengan timnas Indonesia, di mana timnas Indonesia banyak sekali pemain keturunan yang mau membela timnas Indonesia. Tetapi di Malaysia, pemain keturunan mereka enggan untuk membela timnas Malaysia. Kenapa ini bisa terjadi? Ya karena kesempatan untuk bermain di Piala Dunia untuk timnas Malaysia sangat kecil, bahkan tidak ada untuk 2026. Sedangkan di Indonesia, kita masih terbuka lebar untuk main di Piala Dunia 2026. Dan apa yang saya katakan sebelumnya adalah cita-cita pemain dimanapun itu, pemain di seluruh dunia, adalah bermain di Piala Dunia. Dan itu bisa terwujud ya, mimpi mereka, impian mereka itu ketika bermain dengan timnas Indonesia. Berbeda dengan timnas Malaysia yang sudah gugur di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia sudah masuk ke babak ketiga dan selangkah lagi, dan kemarin hasilnya positif. Mereka yang kemarin menolak, mereka akan menyesal. Dan PSSI sekarang menyaring siapa yang memang bisa untuk menambah kekuatan Indonesia, dan mereka akan ambil, dan itu berhasil. Seperti Miss dan Eliano, Miss bek tangguh FC20 yang memilih membela timnas Indonesia daripada timnas Belanda, karena saya yakin Miss 1 atau 2 tahun ke depan akan dipanggil oleh timnas Belanda. Apalagi kayak seperti Sergio Van Dijk, usianya sudah menua ya, dan sudah membutuhkan pelapis. Nanti pelapisnya udah naik, Miss saya yakin akan dipanggil oleh timnas Belanda. Tetapi dia memilih untuk membela timnas Indonesia. Karena apa? Kesempatan bermain di Piala Dunia juga ada di timnas Indonesia, dan itu tidak terjadi di timnas Malaysia. Nah, timnas Malaysia nggak ada peluang untuk main di Piala Dunia. Dia susah mendapatkan pemain keturunan. Berbeda cerita apabila Malaysia lolos ke babak ketiga, mereka akan dengan mudah mendapatkan pemain keturunan. Dan
Yang mau membela timnas Malaysia adalah pemain-pemain grade B, grade C, Liga Eropa, dan pemain-pemain yang bermain di liga lokal mereka. Dan itu ada kemungkinan mau membela timnas Malaysia. Tetapi untuk pemain-pemain yang sekarang berkompetisi di Eropa dan berkompetisi di kasta tertinggi Eropa, saya yakin akan sulit bagi Malaysia untuk mendapatkan pemain tersebut. Berbeda cerita untuk nanti 2030 apabila Malaysia lolos ke babak ketiga. Ya. Nah, kita patut bangga. Kita patut bangga. Bukannya Malaysia, bukannya Thailand, bukannya Vietnam nggak mau melakukan naturalisasi. Mereka mau, tapi apa yang mau mereka naturalisasi kalau pemain-pemain yang ada darah mereka juga tidak mau membela timnas mereka? Berbeda halnya dengan timnas Indonesia. Malaysia sekarang banyak pemain naturalisasi, bahkan hampir mirip dengan kita. Mereka juga bisa menurunkan 11 pemain naturalisasi bisa. Tetapi pemain-pemain naturalisasi mereka adalah pemain-pemain yang bermain di liga lokal mereka, dan kualitasnya 11-12 dengan pemain lokal asli mereka. Ngapain menaturalisasi pemain seperti itu? Ya, tidak akan mengangkat prestasi tim nasional. Thailand sama, mereka melakukan proses naturalisasi. Tetapi proses naturalisasi dilakukan oleh federasi mereka terhadap orang-orang juga yang bermain di Liga Thailand, bukan mereka yang bermain di kompetisi teratas Liga Eropa. Karena apa? Ya karena mereka nggak mau membela kayak seperti timnas Thailand karena tidak lolos ke babak ketiga. Vietnam yang nggak mau, kecuali mereka itu lolos ke babak ketiga. Dan federasi kemarin menginginkan, misalkan pas tahun 2018 Thailand lolos ke babak ketiga, dia pengen naturalisasi biar bisa bersaing di babak ketiga. Saya yakin ada yang mau gitu ya. Tetapi mereka nggak lakukan. Dulu 2018 belum ada kebijakan naturalisasi buat Thailand di Thailand ya. Dan mungkin mereka menyesal. Bisa jadi mereka menyesal. Vietnam bisa jadi mereka menyesal. Tapi kemarin untuk Vietnam, khusus untuk Vietnam ya, pengamat mereka mengatakan pemain keturunan kita yang ada di luar negeri tidak jago main bola. Jadi bukannya dia nggak mau naturalisasi, karena memang pemain-pemain Vietnam yang di luar negeri tidak jago main bola, tidak seperti timnas Indonesia. Itu yang dikatakan oleh pengamat Vietnam ya, bukan kita ya. Jadi apa? Sekarang itu proses naturalisasi itu udah wajar. Prancis, Australia, bahkan yang tadinya anti ya seperti Italia, Jerman, Spanyol, Inggris, semuanya, Belanda, semuanya. Apabila kita mau berkembang di dunia sepak bola ya kita jangan menutup diri. Itu intinya. Jadi udahlah sekarang, gak usah ada perdebatan pro naturalisasi, pro lokal atau lokal pride atau memalukan gitu ya. Gak usah ada perdebatan seperti itu. Karena saya tidak malu. Saya yakin kebanyakan masyarakat Indonesia tidak malu. Apabila pemain-pemain seperti Miss, seperti Jai bermain di timnas Indonesia, saya tidak malu. Malah kita bangga karena negara kita dipandang dari seluruh dunia menjadi negara yang bermartabat dalam dunia sepak bola. Kita disegani. Bahkan pelatih kelas dunia seperti Roberto Mancini juga menganggap pertandingan melawan Indonesia jauh lebih penting dibandingkan melawan Bahrain dan Cina. Dan terbukti pertandingan melawan Indonesia mereka tidak dapat mengamankan 3 poin. Pelatih Jepang, pemain-pemain Jepang juga dia menganggap Indonesia tim yang sulit untuk dikalahkan.
Australia sudah merasakan, dan nanti Bahrain dan Cina harus kita buktikan di situ. Ya, netizen ya, masyarakat di Jepang juga sudah mulai membahas Indonesia yang tadinya dia tidak menganggap Indonesia ya. Tadinya mereka tidak menganggap Indonesia. Setelah 2 hasil pertandingan awal babak kedua kualifikasi Piala Dunia, mereka sudah menganggap dan menyebut kalau Indonesia masih bisa untuk peringkat kedua. Walaupun itu kecil kemungkinannya menurut mereka, tetapi untuk lolos ke Piala Dunia 2026 itu sangat mungkin. Itu netizen Jepang ya dalam beberapa komentarnya. Dan kita harusnya bangga, nggak perlu malu, karena kemarin dua tokoh politik ya sebenarnya ya, 2 tokoh politik yang mungkin pengen tenar juga ya, karena sekarang udah redup, sudah zaman politiknya sudah lewat, masa kampanyenya sudah lewat, pengen tenar lagi ya nyenggol-nyenggol sepak bola ya, karena sepak bola tidak mengenal masa, yang tidak ada mengenal masa politik gitu ya. Apabila sepak bola ada pertandingan, itulah di situ ada euforia, dan pertandingan sepak bola itu ada sepanjang tahun. Makanya 2 tokoh politik ini ya menyenggol-nyenggol gitu ya untuk tenar lagi, karena kalau nggak nyenggol sepak bola nggak ada berita nanti buat mereka. Dan itulah di Indonesia semua akan dipolitisir. Ya mudah-mudahan PSSI sekarang tidak terintimidasi ya dengan segelintir politikus itu, dan kita berharap semua Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, karena saya yakin Indonesia bisa.